Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Saint Yusuf Tangerang. Di sini kami ingin mewawancarai dan sekaligus berbicara santai dengan Pak Heri selaku humas dan guru di pesantren Darul Mutakin yang bertepatan di daerah Cadas, Kabupaten Tangerang. Langsung tanya aja dengan biodata Bapak Heri selaku humas dan guru di pesantren tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Sudarmono. Kalau di pesantren dipanggilnya Ustaz. Saya didikan sekolah itu dari mulai SDN Karet 1 Kabupaten Tangerang, kemudian SMP Negeri 1 Sepatan Tangerang, kemudian SMA Al-Masturia Sukabumi. Kemudian saya lanjut kuliah di IKIP Jakarta. Sekarang berubah nama dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya lulus tahun 2000 itu sudah nama Universitas Negeri Jakarta. Setelah itu saya kemudian mengajar di Pondok Pesantren Darul Mutakin Cadas Tangerang. Selain jadi guru, saya juga sebagian humas dari Pondok Pesantren dan Mutakin tersebut. Berarti Bapak ini guru ngajar. Ya, saya ngajar IPA, ilmu pengetahuan alam, pelajarannya biologi untuk Alia. Alia itu setingkat SMA. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mungkin ada yang ditanyain nih dari kakak Yedi, mungkin kakak Maya, terkait tentang Darul Mutakin Tangerang ini. Ada pertanyaan perjalanan karir Bapak apa ya? Karir saya setelah lulus kuliah itu ya emang IKIP Jakarta, dulu kan IKIP Jakarta ya. Jadi WNJ itu mempersiapkan untuk menjadi seorang guru gitu ya. Makanya alhamdulillah setelah itu karir saya mengajar di pesantren, modern dan mutakin. Selain mengajar itu tadi juga saya diangkat menjadi humas yang bisa memberikan informasi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang pondok pesantren dan mutakin. Selain itu juga saya ada kegiatan usaha, betul, selain mengajar ya. Kegiatan usaha saya yaitu di fashion ya. Mukena, gamis, hijab, inilah pakaian muslim. Selain itu, hobi saya juga memang di agribisnis ya. Agribisnis itu adalah usaha yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan. Saya sudah yang sekarang terakhir ini adalah ikan hias dan ikan konsumsi. Nah, itu kegiatan saya yang di luar ini ya, yang formal ya. Yang formal itu adalah guru biologi di pesantren dan bagian humas gitu. Jadi selain guru dan humas juga Bapak ini punya pekerjaan sampingan seperti Pakaian muslim. ya Soalnya kan Bapak podcast ya Pak. Iya. Bapak sebagai umas tahu nggak sih hasil atau mutarid dari lembaga Bapak tersebut dari podcast tersebut sejarah awalnya gimana bisa terbentuk podcast seperti sekarang ini. Ini kan sudah terkenal juga ya podcastnya. Darul Mutakin ini berdiri semenjak tahun 1989. Ini sudah 30 tahun lebih dan juga sudah mengeluarkan banyak alumni-alumni di berbagai disiplin ilmu dan sudah berperan banyak di masyarakat. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi TNI, ada yang jadi politikus, macam-macam lah. Alhamdulillah. 30 tahun ini kita juga tadi ya sudah terus berkembang. Dari santri yang ada itu udah sekitar, kalau dengan pesantren Darul Mutakin 2 itu kurang lebih 2.500 orang. Nah ini juga penting lah kemudian peran humas ya di sana, karena ini bagaimana mensosialisasikan, menginformasikan bahwa pesantren kita itu layak untuk dijadikan salah satu tempat belajar yang menuntut ilmu. Tujuan pesantren ini didirikan juga dalam rangka menampung anak-anak yang ingin belajar menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum ya. Pada akhirnya di masyarakat pun mereka di berbagai bidang itu alhamdulillah ada gitu ya berperan. Oke, tadi sejarah dan awal lembaga itu sudah dijelaskan dengan Bapak Heri. Lalu selanjutnya itu bagaimana menurut pandangan narasumber apa dan bagaimana peran naik guru atau humas dalam sebuah lembaga. Menurut saya humas ini
tidak dikatakan pekerjaan yang mudah ya, karena humas itu sebetulnya ujung tombak dari sebuah lembaga gitu ya, sebuah perusahaan, sebuah lembaga pendidikan ataupun institusi apapun lah. Karena humas ini yang menginformasikan segala seluk-beluk dari A sampai Z tentang lembaga tersebut. Jadi masyarakat atau siapapun yang ingin mencari informasi tentang lembaga tersebut, humas itu harus mampu menjelaskan gitu ya, selengkap mungkin, sedetil mungkin. Jadi humas itu pekerjaan yang luar biasa, dan bagaimana cara kemudian mengkomunikasikan informasi itu kepada audiens kita, siapa lawan bicara kita dengan berbagai latar belakang pendidikan, dengan bahasanya juga yang harus komunikatif gitu ya. Lalu untuk Bapak sendiri di sektor mana Bapak memiliki pengalaman bekerja sebagai guru di pesantren modern dan mutakin, apakah di internal atau di eksternal? Ini di internal ya. Internal itu artinya kan di bagian dalam dan pesantren. Segala informasi yang ada di dalam itu, ketika ada yang memang membutuhkan informasi itu, kita sudah siap gitu ya. Artinya ketika ada yang mau bertanya, misalkan ada yang mau Jadi kayak mau masuk info yang ya, terkait dengan sekolah memberitahu kepada siswa-siswa. siswa. Kalau memang tadi internal keluar ya, termasuk juga ketika penerimaan santri baru, nah itu informasi ini karena kan kita melalui media sosial, kemudian juga melalui leaflet, selebaran, kemudian juga datang berkunjung gitu yang melihat. Bapak kan sebagai humas nih sekarang. Ya, Ada nggak sih keterampilan bisnis buat jadi humas gitu? Siapa tahu kan kita atau penonton yang lainnya juga berminat untuk menjadi humas. Bapak. ya. Seperti yang saya katakan tadi, humas itu adalah tadi ya, mampu mengkomunikasikan, menginformasikan secara jelas, tepat, efektif gitu ya, mengena. Bagi saya yang penting itu tadi ya, bahasa saya adalah empati ya. Empati itu tingkatan komunikasi tertinggi loh ya. Jadi empati itu memposisikan diri kita seperti orang lain. Seperti lawan bicara saya dengan Anda misalkan. Nah, itu saya memahami Anda. Itu tingkatan komunikasi yang paling tinggi. Nah, itu yang dipunyai oleh seorang humas ya. Dengan dalam posisi narasumber tadi sih, pasti kan tidak bisa dilakukan dengan ya komunikasi. Ya, baik itu ke masyarakat atau rekan kerja. Kira-kira bisa diceritakan nggak pengalaman narasumber saat mengelola krisis komunikasi? Bagaimana komunikasi itu kan nyampai ya gitu ya, tersampaikan informasi ini tidak sepotong-sepotong. Memang itu masalahnya tadi, humas ini harus jadi pusat informasi ya. Ada bagian sekretaris yang memang tugasnya mungkin berkaitan dengan kesekretariatan ya, dengan surat menyurat dan sebagainya. Ya, makanya juru bicara itu sebenarnya harus satu komando, yaitu di humas. Jadi humas ini yang menginformasikan langsung kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga yang lain, supaya tidak salah informasi kan gitu. Kalau memang mendapat informasinya tidak lengkap ya itu pasti ada miskomunikasi nanti. Berarti antara siswa yang mau daftar sih, kira-kira dia supaya bisa mengetahui cara daftar ke pesantren Darul Mutakin itu lewat apa ya? Pertama kita saat ini membuat informasi lewat di grup-grup WA, di Facebook dan di Instagram, ya informasi secara singkat pasti ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa menghubungi kontak langsung yang kemudian bisa datang, kemudian lebih jelas diterangkan secara langsung, dan kemudian mungkin ada yang ingin juga melihat fasilitas-fasilitasnya, ya kemudian itu kita ada masing-masing udah ada bagian-bagiannya ya, guide-nya untuk informasi misalkan mau melihat fasilitas asramanya, sekolahannya, perpustakaannya, tempat kegiatan keagamaannya, itu kita persilakan. Tidak hanya yang kita umumkan saja, tetapi secara teknis di lapangan pun itu harus sama. Lalu apakah dengan cara itu pesan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat atau ada hambatan lainnya? Jika ada, apa sih yang dilakukan pihak lembaga pesantren modern Darul Mutakin, khususnya humas, untuk menangani masalah tersebut? Ya, makanya informasi lewat media itu kita juga mencantumkan kontak person ya. Satu kontak person yang memang ini yang akan standby, yang bisa dihubungi kapanpun.
Nah, itu yang nantinya untuk mengurangi tadi kesenjangan-kesenjangan yang belum bisa dipahami dan sebagainya. Atau kan bisa tadi datang. Kemudian di sini juga ada bagian pendaftaran penerimaan tamu gitu. Sebanyak mungkin, seluas mungkin kita menginformasikan ya. Pak, Bapak kan Bapak ini secara nggak langsung banyak nih. Saya jadi kepo nih. Bagaimana sih jam kerja Bapak untuk mengatur semua aktivitas Bapak itu? Karena posisi saya juga guru, ini kan kalau bicara kan saya bukan PNS ya atau P3K ya, tapi guru guru yang ada di sekolahan swasta ya. Tapi alhamdulillah saya juga sudah sertifikasi dan berbaring passing ya. Nah, kalau untuk kegiatan mengajar itu saya pagi ya sampai jam 12. Pagi itu juga ada kegiatan tadi yang berkaitan dengan kehumasan kan. Kalau memang itu pun saya juga standby ya. Misalkan karena tadi humas itu sangat penting, vital bagi sebuah lembaga, ya harus sudah siap. Misalkan dari setelah jam 12 siang ke sore atau mungkin informasi itu malam, ya sudah harus mampu memberikan penjelasan, harus mampu siap untuk itu ya. Tapi itu kan sifatnya nggak terlalu mengikat ya. Artinya yang secara formalnya jadi pagi sampai jam 12 kan, dari siang sampai sore. Nah, untuk kegiatan usaha tadi itu kan bisa di ini ya, bisa didelegasikan kadang-kadang. Misalkan saya kan punya ada hijab style, itu kan yang berkaitan dengan apa namanya baju-baju musliman itu. Nah, itu nanti sudah ada yang menangani secara teknis gitu ya. Kalau kita kan owner ya, owner ini kan pemilik ini loh, ini barangnya, ini kemudian sudah ada harga, ini speknya dan sebagainya. Apa sih harapan Bapak untuk kedepannya tentang pesantren? Ya, pertama saya berharap ya mudah-mudahan pesantren Darul Mekah ini tetap eksis gitu ya. Posisi dari tahun ke tahun memang ya alhamdulillah jumlah santri itu tetap juga banyak, bahkan dari berbagai daerah ya, dari Sumatera, dari Kalimantan, itu dari Sulawesi, ya Makassar. Yang penting adalah kita juga niat anak ini supaya belajar lebih baik ya, karena di pesantren itu mempunyai nilai plus. Kalau bagaimanapun tidak hanya sekedar pendidikan pelajaran umum aja, tapi juga pelajaran agamanya. Jadi di akhirat lah, mudah-mudahan tetap berjalan. Tadi fungsi peran humas tadi ya harus terus memberikan informasi kepada masyarakat, pada lembaga-lembaga yang lain. Kita sosialisasikan tentang pesantren. Mungkin cukup sekian dari kami bincang-bincang sampainya dengan Bapak Heri. Saya Yedi Saputra dan rekan Saya Naila Lemansari. Dan saya Julfi Mulia Al-Razi. kami dari kelompok 5 izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.